Apakah penyebab tragedi 7 Oktober 2023 di Israel? Saudara, siapa sangka Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot ini dirayakan oleh rombongan Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, delegasi resmi Israel terdiri dari 14 orang diterima oleh Arab Saudi. Sebelumnya ada Menteri Turisme Haim Katz yang berkunjung ke Arab Saudi akhir September silam menghadiri konferensi PBB. Selain bebas beribadah menurut cara Yahudi di Arab Saudi, delegasi juga sempat diajak ke pameran buku internasional di Riyadh untuk melihat gulungan Taurat dari abad ke-16 Masehi. Gulungan Taurat itu milik Perpustakaan Nasional Arab Saudi atau Universitas di Arab Saudi yang menarik minat publik Arab Saudi. Menurut Shlomo Karhi, bagian dari gulungan Taurat yang dipajang ternyata menunjukkan tentang Hari Raya Sukkot, entah kebetulan atau disengaja oleh panitia karena bertepatan dengan Hari Raya Sukkot. Secara resmi, Arab Saudi menerima delegasi Israel, bahkan rombongan Israel diajak melihat situs bersejarah, yakni tempat asal mula kerajaan Arab Saudi di Ad-Daraya, dan pergi ke pasar lokal, serta melihat keindahan Riyadh. Semoga hubungan damai segera terwujud antara Arab Saudi dan Israel. Saudara, kedekatan Israel dan Arab Saudi inilah yang menimbulkan iri hati Iran. Sehingga kaki tangan Iran di Gaza yakni teroris Hamas dikerahkan untuk menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Dunia menyaksikan kebrutalan di alam demokrasi modern. Negara-negara di dunia pun harus memilih, mendukung atau melawan terorisme. Mendukung Israel untuk melawan teroris Hamas atau mendukung Hamas yang melakukan aksi terorisme. Fakta Israel mendukung negara Israel. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Fakta Israel ya, channel daripada Ibu Monik. Teman-teman sekalian, kita lihat di situ bahwasanya ya orang-orang Arab Saudi atau orang-orang Islam ya gitu ya, di mana Islam Indonesia saja itu ya berasalnya dari sana gitu ya, karena menurut mereka nabi mereka itu ya dari Arab Saudi gitu. Lalu ya mereka membuka diri gitu kepada orang-orang Israel, tetapi kok Muslim Indonesia malahan ya membenci Israel gitu ya, mau dari anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan ya tokoh besar di Indonesia ya seperti mantan wakil presiden ya Profesor Pak Yusuf Kalla kemarin ya, kemudian ada dari MUI gitu ya, ada beberapa lagi yang mengutuk bahkan memuji-muji gitu aksi Hamas. Padahal teman-teman sekalian jelas-jelas bahwa itu adalah aksi terorisme di Hamas. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini bukan perjuangan kemerdekaan karena Israel tidak pernah menghalangi Palestina ya untuk merdeka, sekalipun tanah Palestina itu yang adalah tanah Kanaan sebelum diganti namanya menjadi Palestina, itu milik Israel, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, dijanjikan kepada Ishak, Yakub ya, dan juga dijanjikan ya melalui Nabi Musa
dan kepada Yosua dan Kaleb yang kemudian berhasil untuk merebut tanah Kanaan. Dan di dalam Yosua pasal 14 di situ pembagian ya tanah Kanaan itu atau tanah Palestina itu kepada kedua belah suku Israel. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau buta sejarah tentu tidak akan paham hal ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, kita dengarkan dalam Kejadian 27 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Kepada siapa teman-teman sekalian? Kepada Israel. Dan sampai pada hari ini itulah yang sedang terjadi. Ya. Kemudian jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Saudara-saudaranya siapa teman-teman sekalian? Yaitu ke-11 yang lainnya. Dia akan menjadi tuan di situ. Ya. Kemudian dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Teman-teman sekalian, bagian inilah yang harus diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Jadi barang siapa, bangsa manapun yang mengutuk Israel akan terkutuk bangsa tersebut. Atau perorangan, orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Kemudian, siapa yang memberkati Israel, Yakub ini, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Ini bukan dibuat-buat oleh orang Kristen, tapi janji daripada firman Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Israel bukanlah penjajah. Israel tidak pernah menghalangi Palestina untuk merdeka. Jadi kalau ada orang-orang yang katanya ya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya saran saya sih alangkah lebih bagusnya datang ke sana, bergabung ke Hamas, lalu lawan Israel. Kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi kepada saudara. Baik teman-teman sekalian, sekian ya video kali ini. Tetap kita mendukung Israel dalam doa kita. Sebab barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.